Pemirsa, puluhan santri yang selamat dari tragedi ambruknya Ponpes Al-Qausini kondisinya terus membaik. Salah satunya adalah Haikal yang kakinya diamputasi usai tertimpa reruntuhan. Meski sempat kritis, Syahlendra Haikal alias Haikal 13 tahun warga Probolinggo, salah satu korban selamat ambruknya musola Ponpes Al-Qausini di Buduran Sidoarjo, kini kondisinya mulai membaik. Haikal merupakan korban selamat setelah 3 hari tertimbun reruntuhan dan kakinya harus diamputasi. Meski masih harus mendapat perhatian khusus karena kondisi mentalnya, namun kondisi kesehatan Haikal mulai membaik dibanding sebelumnya. Sementara itu, Bupati Probolinggo Muhammad Haris yang sempat mengunjungi Haikal di RSUD Notopuro Sidoarjo mengatakan jika Pemkab Probolinggo akan menjamin pendidikan korban. Ya, kita memastikan kondisi psikologi anaknya bagus, memastikan kondisi kedepannya nanti seperti apa, karena memang diamputasi ya, artinya ada yang dipotong, dan tentunya situasi tidak akan sama pada saat dia dalam keadaan utuh. Tidak hanya Haikal, kondisi Muhammad Maulana Safa yang selamat dari runtuhan kondisinya juga terus membaik. Ia masih menjalani pemulihan di rumahnya di kawasan Damarsi, Buduran Sidoarjo setelah menjalani operasi di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Meski kondisi membaik, namun korban belum bisa diajak berkomunikasi maksimal karena masih merasakan sakit di kepalanya. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing yang datang menjenguk korban menyerahkan bantuan santunan kepada orang tua dan akan membantu proses kontrol kesehatan korban ke rumah sakit. Sementara itu, keluarga korban Maulana Safa mengatakan tidak akan menuntut pihak pengelola pondok dan memilih mengikhlaskan musibah yang menimpa anaknya itu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 40 jenazah santri korban ambruknya Ponpes Al-Qausini di Sidoarjo, Jawa Timur telah teridentifikasi. 2 santri korban tewas merupakan kakak beradik. Memasuki hari ke-10 proses identifikasi korban robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Qausini, Sidoarjo, Jawa Timur, tim DVI RS Bayangkara Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 40 jenazah yang diduga seluruhnya adalah santri. Dalam proses identifikasi, tim DVI mencocokkan data korban dengan data postmortem dan antemortem yang sudah dikumpulkan dari keluarga korban. Sementara salah satu yang mempermudah adalah foto wajah keluarga korban yang terlihat bentuk giginya. 6 kantong jenazah teridentifikasi pada hari Rabu. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 40 korban dari 67 kantong jenazah yang kami terima di pos DVI. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Hingga saat ini proses identifikasi korban masih terus berlangsung. Sementara Polda Jatim masih menyelidiki kasus ambruknya pesantren Al-Qausini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Henry Aprila, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini terkait dengan proses identifikasi korban Ponpes Al-Qausini yang ambruk, sudah ada rekan jurnalis iNews Henry Aprila yang kini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Henry, apakah ada hasil terbaru terkait proses identifikasi siang ini? Ya, data sampai dengan sejauh ini kami memantau di hari ke-11 proses identifikasi, belum ada update terbaru mengenai hasil identifikasi dari sejumlah korban runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Qausini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Di mana informasi terakhir yang kami terima dari tim DVI pun menyampaikan sekiranya sampai dengan hari ini ada 40 jenazah yang berhasil ataupun 40 kantong jenazah yang berhasil diidentifikasi, dan kemudian ada 27 kantong jenazah lagi yang masih dalam proses identifikasi. Secara data, ini pun juga disampaikan oleh tim DVI bahwa proses dari penyocokan data ini menggunakan 2 data ataupun 2 data yang berhasil dicocokkan, yang kemudian ini dikumpulkan melalui postmortem dan juga post-antemortem, yang kemudian sebelumnya dari pihak orang tua pun juga sudah mengumpulkan sejumlah data seperti halnya mengumpulkan foto terakhir dengan kondisi gigi terlihat ataupun tersenyum, dan kemudian juga dengan mengumpulkan sejumlah data ataupun dokumen lainnya untuk mencocokkan data korban. Dan tidak hanya itu,
Deta dan juga pemirsa, dari pihak wali santri pun sampai sejauh ini masih dikerahkan di posko BPBD Jawa Timur untuk menanti hasil dari proses identifikasi yang dilakukan hari ini. Dan tentunya pun kami terus memantau karena informasi terakhir yang kami terima dalam konferensi pers yang juga disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur yakni Irjen Pol Nanang Afianto bahwa selain hanya proses identifikasi juga akan dilakukan proses penyelidikan ataupun proses lanjutan yang diantaranya sudah memeriksa sebanyak 17 saksi untuk melakukan proses penyelidikan. Dan tidak hanya itu, pihak BNPB maksud kami juga telah melakukan asesmen untuk melihat bagaimana kondisi pasca runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kami terus memantau karena sejauh ini kami melihat belum ada pergerakan baru. Bahkan juga kalau dilihat dari ruang pendingin pun belum ada jenazah yang baru dipindahkan untuk nantinya akan dilakukan pembungkus ataupun diletakkan di kantong jenazah. Sementara Deta, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Henry atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca ambruknya bangunan musola di Ponpes Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah bahkan membentuk Satgas untuk mengaudit bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur turut menjadi perhatian pemerintah. Banyaknya korban yang tewas dan terluka hingga struktur bangunan yang tidak sesuai terhadap dokumen legalitas dan persetujuan teknis yang bisa membahayakan menjadi perhatian pemerintah. Langkah teknis dan evaluasi bangunan setelah proses evakuasi tuntas dilakukan oleh tim gabungan. Koordinasi dengan Menteri Agama dan Kementerian Dalam Negeri diperlukan untuk melakukan pembenahan ponpes di seluruh tanah air. Sementara Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan akan membentuk satuan tugas guna mengevaluasi dan mengaudit bangunan-bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah memprioritaskan audit dimulai dari pondok pesantren yang berusia paling tua yakni di atas 100 tahun. Karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan. Kita akan prioritaskan pesantren-pesantren yang memang sangat rawan dan sangat tua usianya. Tragedi ambruknya Ponpes Al-Khazini seharusnya menjadi peringatan keras dan tidak menoleransi bangunan yang mengorbankan standar keselamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Jawa Timur membentuk tim untuk menyelidiki ambruknya ponpes yang menewaskan 67 orang. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto menyebut ada kelalaian yang menyebabkan kematian. Sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi LP A4 garing Romawi 9 2025 SPKT Unit Reskrim Polsek Buduran Poresta Sidoarjo. Dan ini pun kami tanganin langsung dari Polda, tim yang dari Polda. Di situ juga meskipun dari Poresta Sidoarjo diikutkan, tapi kami ambil alih. Jadi di sini kami libatkan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Krimsus untuk melakukan penanganan proses penyidikan ini. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan.
Wali santri menyebut proses hukum harus ditegakkan terkait ambruknya gedung musola Pondok Pesantren Al-Qozini, dan ini keluarga mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur. Sementara itu, Polda Jawa Timur juga memastikan akan memproses secara hukum, namun menunggu semua proses identifikasi jenazah selesai. Keluarga santri mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur terkait tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Qozini yang menewaskan 67 santri. Wali santri menilai proses hukum harus ditegakkan meski keluarga tidak langsung mengambil jalur hukum dan menyerahkan kepada Polda Jawa Timur. Saya tekankan kalau ini ada pelanggaran hukum di situ, adalah kelalaian manusia, ya harus diproses siapapun itu, tidak memandang itu status sosial siapa, gitu. Hukum harus ditegakkan, gitu. Sementara Polda Jawa Timur memastikan akan memproses secara hukum, namun menunggu semua proses identifikasi jenazah selesai. Polda Jawa Timur, ya, sejauh ini kita ketahui telah memberikan pernyataan, ya, dari Bapak Kapolda sendiri bahwa proses hukum akan kami lakukan. Nah, tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan di awal proses, ya, baik upaya-upaya penyelidikan, kemudian nanti akan ditingkatkan ke penyidikan. Sejauh ini, ya, perlu saya sampaikan juga bahwa proses identifikasi dari tim DVI masih dilakukan, ya. Untuk keluarga korban juga masih tentunya trauma, ya, mengalami duka. Ya, marilah kita bersama-sama berempati, ya. Biarkan seluruh proses ini berakhir, ya, identifikasi keluarga juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Percaya bahwa kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan secepatnya kami akan melakukan proses penegakan hukum, ya. Sebelumnya, kepolisian di Reskrimum Polda Jawa Timur telah mengamankan beberapa barang bukti seperti sampel besi-besi yang digunakan untuk mengecor bangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.